Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Suatu ketika, di kediaman Raja Iblis yang baru aja merekrut 4 Raja Surgawi, kini tengah memperkenalkannya. Di urutan pertama, ada seorang kesatria tipe serangan dengan elemen api yang sangat kuat, bernama Ulmandra. Kedua, apa ini? Burger Yupika. Di urutan kedua, ada penyihir yang sering membuat bencana lewat badai, dikenal dengan nama Sylphid. Ketiga, ada kesatria pawang gempa bumi, bernama Genome. Dan terakhir, ada sosok yang disinyalir merupakan entitas paling berbahaya dari ketiga Raja Surgawi sebelumnya. Beliau ini adalah, waduh, masa om-om Jepang yang terisekai ini adalah entitas yang paling mengerikan sih? Kayak kurang percaya deh, lihat aja tuh mukanya. Sebelum ke isekai, MC kita ini adalah seorang pekerja kantoran biasa pada umumnya. Hanya saja yang tidak biasanya, beliau ini adalah sosok yang biasanya kita sebut sebagai orang naif dengan temperamen takut berlebih. Meski naif, tapi beliau ini adalah sosok pekerja keras dan sangat kompeten di bidangnya. Terlihat dari mampunya dia mengatasi seorang kuli bangunan yang tadinya bermalas-malasan, seketika itu langsung mau kerja. Saat tahu bahwa beliau ini telah bekerja keras bagai kuda demi para kuli bangunan ini seorang diri. Namun, saat kerja kerasnya membuahkan hasil, beliau malah disuruh ke tempat lain dan mengatasi masalah yang serupa. Setelah begitu banyaknya dimanfaatin, beliau baru sadar jika selama ini telah dimanfaatin jadi budak korporat oleh atasannya yang sangat biadab. Melihatnya menderita di sini, dewa pun memberinya kesempatan kedua untuk memulai hidupnya kembali di dunia lain. Cuman kocaknya kenapa gitu harus melalui motor Mio, dan kasusnya itu keserempet loh, bukan ketabrak. Anjir, ini kocak banget gila. Soalnya yang nabrak itu merupakan entitas paling mengerikan di muka bumi, yakni mama yang lagi naik motor, tapi bisa-bisanya malah asik ngobrol, anjing lah. Apakah karena yang nabrak itu emak-emak ya, yang membuat MC kita langsung terisekai, meskipun itu hanya keserempet doang? Kalau emang benar, maka julukan emak-emak sebagai ras terkuat di bumi memanglah fakta. Mendapati tatapan yang tajam dari ketiga Raja Surgawi lainnya membuat MC kita jadi kena mental. Dan anjir, gua baru sadar loh kalau Raja Iblis kita ini sangat mirip banget kayak robot Gundam. Nah, alasan kenapa Uchimura Denosuke yang notabene-nya sebagai pegawai kantoran biasa dipilih untuk menduduki kursi keempat dari Raja Surgawi itu semua berkat kertas ini, yang di dalamnya menampilkan informasi tentang kemampuan Denosuke yang sekiranya cocoklah buat ngelola negeri ini supaya kedepannya bisa jadi lebih baik dari yang sekarang. Kerja kerasnya yang dipuji emang beneran bikin seneng, tapi masalahnya yang muji ini Raja Iblis loh. Dengan ini, Raja Iblis memberikan tawaran supaya Denosuke bekerja di bawah kepemimpinannya. Gaji yang didapat akan setara dengan direktur perusahaan di dunianya. Ditambah, dia juga mendapati hak khusus, seperti kantor pribadi beserta dengan karyawannya. Tentunya, Raja Iblis tidak memaksa. Jika menolak tawarannya, maka dia akan dikirim lagi buat balik ke dunia asalnya. Melihat sikap sang Raja Iblis lebih manusiawi ketimbang manusia itu sendiri, membuat Denosuke sangat senang. Tapi saat Denosuke mengingat kembali tentang banyaknya kritikan dari berbagai macam atasan yang diberikan padanya, membuat dia jadi rendah diri. Menganggap sampah seperti dirinya tidak mungkin bisa untuk memenuhi ekspektasi Raja Iblis. Jadi, Denosuke memohon supaya ditarik kembali hadiah tadi. Dengan tegas, Raja Iblis mengatakan, "Lupakan omong kosong yang dilontarkan atasanmu. Mereka itu tak lain hanyalah iblis yang berkedok manusia. Mereka hanya peduli dengan hasil yang didapat, bukan proses yang begitu sulit di belakang layar."
Jika mereka tidak menghargaimu, maka aku akan menghargaimu, karena aku sangat membutuhkan orang sepertimu untuk berada di sisiku. Dengarkan aku, Uchimura. Bukan engkau yang berhak menilai dirimu bagus atau tidak. Bukan juga atasanmu yang bajingan itu, tapi aku sendiri. Aku sendiri yang akan menilaimu lewat kerja keras yang akan engkau lakukan. Buset, kenapa Raja Iblis kita mendadak jadi pahlawan ya? Jadi sekarang tentukanlah pilihanmu. Dengan semua pidato tadi, orang ini masih rendah diri. Alah, gini terus loh. Kebiasaan MC Jepang, mau om-om ataupun remaja, selalu aja karakternya dibuat pelin-pelan begini. Ketiga Raja Surgawi memberikan protesnya terhadap Denosuke, dan ketiganya sepakat jika orang ini sangat menyedihkan untuk mengisi kursi keempat dan setara dengan mereka. Emang menyedihkan sini MC, kayak bawaannya rendah diri mulu loh. Bahkan walaupun udah dibangkitin semangatnya pakai pidato, tapi dia tetap aja jadi pengecut. Maka dari itu Raja Iblis akan memberikan ujian kepada Denosuke. Dengan senang hati, Ulmanra langsung semangat untuk mengujinya secara langsung pakai kekuatan Super Saiyan. Denosuke kagak paham kenapa pekerja kantoran macam dia diujinya malah lewat pertempuran. Raja Iblis menghentikan Ulmanra yang mengamuk, mengatakan padanya jika Denosuke telah pingsan. Lah kok pingsan? Bukannya tadi mau diuji ya? Elunya yang salah nangkep kocak. Alasan Raja Iblis memanggilnya bukan karena dia kuat, tapi karena kecerdasannya. Itulah kenapa otak otot itu sangat bodoh. Sarkas kucing garong. Apa lu bilang? Jawab Ulmanra. Setelah sadar, Denosuke langsung nolak. Jika bergabung dengan Raja Iblis, resiko yang didapat adalah kematian, maka dia akan menolak. Tapi Raja Iblis ingin supaya Denosuke masuk dulu ke interview karyawan baru. Setelahnya, Raja Iblis mulai menceritakan wilayahnya yang saat ini punya ambisi untuk bekerja sama dengan wilayah lain. 2 di antaranya telah berhasil menjalin kerjasama, tapi 1 dari mereka, yakni ras Minotaur, entah mengapa sangat sulit buat diajak kerjasama. Dan ujianmu saat ini adalah melakukan negosiasi kerjasama dengan ras Minotaur. Tunjukkan padaku kekuatanmu dengan membuat mereka memiliki kepercayaan terhadapmu. Merasa takkan mungkin bisa berhenti pada saat sang raja mengharapkannya, dengan terpaksa Denosuke pun harus melakukannya. Dengan arahan dari Ulmanra, Denosuke dibawa ke tempat Minotaur. Tapi yang tak pernah Denosuke duga, sosok yang harus diajak komunikasi penampakannya itu seperti ini. Dirasa ini tuh terlalu berat, karena taruhannya adalah nyawa, Denosuke pun langsung kena mental. Melihat Denosuke kena mental, Ulmanra punya niat membantunya. Awalnya sih emang beneran terlihat kayak membantu, tapi siapa yang menduga jika dia gampang ke-trigger, yang hasilnya sang Minotaur juga ikutan ngamuk. Dan terjadilah sudah keributan besar. Setelah keluar dari ruangan itu, Ulmanra ngejelasin. Awalnya dia tuh beneran ngomong sama Tarius Dono secara baik-baik, tapi Tarius Dononya malah nolak mulu. Alhasil, Ulmanra jadi berasumsi, wah nggak sopan nih, dan gitulah kira-kira kenapa mereka berakhir ribut. Denosuke hanya terdiam, kayak apa gitu yang sebenarnya cewek ini pikirkan. Berkat Ulmanra yang membantunya, sekarang ancaman kematian Denosuke buat negosiasi menjadi 100% tanpa diskon. Di sebuah bar atau mungkin kedai makan, Denosuke menenangkan diri dengan sake. Awalnya dia sempat berpikir ingin menolak ujian dari Raja Iblis. Tapi setelah dipikir ulang, lalu menyadari masalah ini juga pernah dia alami dan terselesaikan setelahnya berkat mata penuh harapan dari orang yang memintanya. Jadinya dia pun mencoba kembali untuk menyelesaikan masalah saat ini demi mewujudkan mata seseorang yang telah berharap kepadanya.
Sementara itu, si pembuat masalah sekarang tengah melapor pada sang raja, berkata jika Denosuke bakalan gagal. Jika melihat sifat pengecutnya yang pengen negosiasi dengan kondisi Tarius Dono masih dalam mode ngamuk, maka tamat sudah kerjasama ini. Anjing lah, padahal elu loh yang ngebuat dia berakhir ngamuk. Mari kita saksikan ke depannya. Apakah hal ini sesuai dengan apa yang kau katakan? Jawab Raja Iblis. Berikutnya, Ulmanra mendatangi Denosuke yang saat ini lagi sibuk. Sibuk ngeberesin rumput-rumput agar bisa berbicara dengan Tarius Dono. Aku harus memulai dari apa yang dia sukai. Rencana itu mustahil dilakukan. Kau pun juga melihatnya sendiri saat itu. Jawab Ulmanra. Terlalu cepat untuk menyerah. Kita bahkan belum memulainya. Jika berbicara, maka usahakan mata kita bertatapan, supaya kita bisa melihat satu sama lain tanpa adanya kesenjangan. Jika tak bisa membujuknya dengan perkataan, maka kita bisa membujuknya pakai tindakan. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa. Jika kamu berkata tidak bisa, maka tandanya kamu malas. Ulmanra sangat kagum dengan sosok Denosuke yang sedang dalam mode kerja. Dia mulai terpana akan sosoknya yang sangat menawan itu. Wotoh, apakah hati kerasnya si merah akan segera meleleh? Menarik. Di keesokan harinya, Ulmanra kembali datang ke tempat kerja Denosuke, lalu mendapati jika satu ruangan ini telah diisi banyak penuh dengan rerumputan kemarin. Melihat itu, Ulmanra awalnya berpikir, waduh, jangan bilang si Denosuke bikin keributan lagi dengan tuh orang. Setelah melihat Denosuke, Ulmanra langsung ngamuk, dan Denosuke memberitahunya jika negosiasinya dengan Tarius Dono berjalan lancar. Ulmanra kaget dan tak percaya dengan apa yang Denosuke katakan. Maka dari itu, Denosuke pun mengajaknya buat ke ruangan Raja Iblis. Dan di sana mereka melihat ada Tarius Dono yang tengah berjabat tangan dengan Raja Iblis. Sebenarnya yang terjadi saat Ulmanra dan Tarius Dono bernegosiasi, dalam sudut pandang Tarius Dono, percakapan mereka berjalan lancar. Saat Tarius Dono terus mengatakan tidak dan tidak, sebenarnya Denosuke pernah mengalami masalah seperti ini, yang dimana ada orang asing yang selalu mengatakan tidak di setiap percakapan yang mereka lakukan. Awalnya, Denosuke berpikir negosiasi ini sudah berakhir. Tapi pas ngelihat matanya yang penuh harapan, Denosuke jadi bertanya. Dan ternyata mereka itu sangat suka dengan yang namanya perdebatan sehat. Dalam budaya asing, mereka menganggap perdebatan itu merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya kritikan dari orang lain, maka berarti ada yang salah dengan dirinya. Jika begitu jadinya, maka letak kesalahan itulah yang harus dia perbaiki, supaya dirinya di saat ini bisa lebih baik lagi dari sekarang. Lalu untuk alasan kenapa Denosuke memberantakan rerumputan di ruangan, itu semua bertujuan agar bisa dijadikan kasur sama Tarius Dono. Karena kasur biasa terlalu kecil bagi ras Minotaur, maka jerami yang ditumpuk biasanya menjadi pilihan. Untuk yang terjadi selanjutnya, Ulmanra dan Tarius Dono akhirnya mulai berbaikan. Karena semua masalah ini bisa terjadi pada dasarnya hanya karena miskomunikasi di antara keduanya. Berkat kemampuan Denosuke, sekarang Tarius Dono bisa kembali dengan hati yang gembira. Dengan ini, maka ujian pun dinyatakan sukses, dan Denosuke secara resmi akan menerima titel Raja Surgawi di posisi yang keempat. Tanda dari diterimanya sebagai Raja Surgawi adalah dengan memiliki sebuah gelang. Buset, udah macam Power Rangers aja ya, penampakan gelangnya itu. Melihat Denosuke jadi rekannya membuat Ulmanra sangat senang. Lalu Ulmanra meminta pada Denosuke untuk tos-tosan pakai gelang mereka. Dalam budaya rasku, tindakan ini dilakukan saat mereka mengakuinya sebagai pasangan. Maksudnya pasangan atau partner rekan kerja. Nah, itu maksudnya.
Seperti biasa, jika sang cewek terlihat galak, maka sudah pasti sifat tsundere akan menyertai di dalamnya. Hari ini mungkin pasangan kerja, tapi mungkin nanti akan menjadi pasangan hidup. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!